Sering nggak sih kita ngerasa kalau belajar itu cuma soal hafalan doang? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah filosofi yang melihat belajar itu, wah, jauh lebih dari itu. Ini soal perjalanan membentuk manusia seutuhnya. Jadi, sebenarnya buat apa sih kita belajar? Cuma buat ngejar nilai bagus atau biar dapat kerjaan keren? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam lagi, sesuatu yang nyentuh ke jiwa kita. Nah, dalam perspektif pendidikan Islam, jawabannya tuh dalam banget. Belajar itu ternyata punya 3 dimensi loh, bukan cuma transfer ilmu buat ngisi otak, tapi juga transfer nilai buat ngebentuk karakter kita, dan transfer iman buat ngasih nutrisi ke jiwa. Keren kan? Ujung-ujungnya tujuan itu buat ngebentuk insan kamil atau manusia yang utuh dan seimbang. Oke, buat nyampe ke tujuan yang keren tadi, ada 5 pendekatan kunci nih yang jadi dasarnya. Yuk kita bedah satu-satu, biar kita ngerti kenapanya, dibalik gimananya cara kita belajar. Yang pertama, ada pendekatan humanistik. Intinya, pendekatan ini ngelihat setiap siswa itu spesial, unik. Jadi fokusnya bukan cuma soal pintar di pelajaran aja, tapi juga gimana mereka bisa tumbuh secara emosi, sosial, dan spiritual. Semua potensi itu dihargai. Lanjut, yang kedua, konstruktivistik. Coba bayangin deh, siswa itu bukan kayak gelas kosong yang tinggal diisi air. Bukan, tapi lebih kayak seorang arsitek yang lagi ngebangun gedungnya sendiri. Jadi ilmu itu nggak cuma diterima gitu aja, tapi dibangun sendiri sama siswanya, lewat pengalaman dan interaksi. Terus, ada pendekatan kontekstual. Nah, ini nih kuncinya. Bikin pelajaran jadi nyambung sama kehidupan sehari-hari. Coba deh, pas kita sadar rumus fisika ternyata bisa bikin layangan kita terbang lebih tinggi, atau prinsip ekonomi bisa bantu kita ngatur uang jajan, wah, ilmunya jadi hidup banget kan? Jadi terasa gunanya. Yang keempat, pendekatan saintifik. Ini seru banget. Kelas itu seolah-olah diubah jadi laboratorium pribadi. Jadi siswa nggak cuma dikasih tahu, tapi diajak buat mengamati, nanya, nyoba sendiri, terus mikir. Bener-bener belajar jadi kayak ilmuwan cilik. Dan yang terakhir, ini puncaknya, pendekatan Islami. Di sini, semua ilmu, mau itu sains, matematika, seni, semuanya jadi cara buat kita lebih dekat sama Tuhan. Belajar itu nggak lagi jadi beban atau kewajiban, tapi jadi ibadah. Beda banget rasanya. Oke, filosofinya udah dapet. Keren-keren banget kan? Pertanyaannya sekarang gimana caranya biar semua teori ini bisa bener-bener diterapin di kelas? Nah, ada beberapa prinsip inti yang jadi pegangannya. Pertama dan paling utama, siswanya harus jadi pusat perhatian. Terus, proses belajarnya harus interaktif. Ada komunikasi dua arah, nggak cuma guru yang ngomong. Materinya juga harus nyambung sama dunia nyata. Dan yang penting banget, setiap pelajaran harus ada sisipan nilai moral dan spiritualnya. Terakhir, semuanya ini harus fleksibel, bisa disesuaikan sama kebutuhan tiap siswa dan perkembangan zaman. Sekarang, yuk kita tarik semua benang merahnya. Kita lihat gimana pengetahuan dan iman itu bisa ketemu di satu titik tujuan yang luar biasa. Nah, disinilah peran guru itu jadi lebih dari sekedar pengajar. Mereka jadi seorang murabbi. Tugasnya bukan cuma ngisi otak kita pakai informasi, tapi juga ngebina hati kita dengan tulus dan ngasih contoh perilaku yang baik. Ini peran yang benar-benar ngebentuk jiwa. Jadi, pada akhirnya, semua pendekatan ini tujuannya satu, membangun jembatan yang kokoh antara ilmu dan iman. Tujuannya bukan cuma melahirkan generasi yang pinter otaknya, tapi generasi yang cerdas, sekaligus bijaksana, dan punya akhlak yang mulia. Sebagai penutup, saya mau ngajak kita semua buat merenung, coba bayangin gimana jadinya kalau setiap pelajaran yang kita terima, entah di sekolah atau dimanapun, jadi jembatan yang nyambungin pengetahuan kita sama iman kita. Dunia seperti apa ya yang bisa kita bangun sama-sama? Coba direnungkan ya. Terima kasih.